Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim. Tentunya harapan kita adalah semoga apa yang sedang kita lakukan bernilai kebaikan, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab atau subjudul Al-Muslimu ala Nafsihi, bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati, masih di bagaimana seorang muslim memenuhi hak-hak terhadap dirinya. Yang pertama, kita ulang, tubuh kita memiliki hak minimal ada 4. Yang pertama, tubuh ini perlu asupan makanan, minuman yang bergizi, makanan, minuman yang sehat. Yang kedua, tidak hanya makanan dan minuman yang sehat, tubuh ini pun perlu membiasakan ar-riyadhah, perlu membiasakan olahraga. Ya, biar tubuh ini stabil, makanan menunjang, minuman menunjang, lalu didukung dengan olahraga. Ya, jangan sampai dalam sehari itu tidak ada olahraganya. Minimal jalan kaki berapa kilo, ataupun minimal melakukan gerakan-gerakan tubuh biar berolahraga. Yang ketiga, hak tubuh yang harus kita penuhi adalah membersihkan tubuh kita dan pakaian yang kita pakai. Harus bersih. Ujung rambut sampai ujung kaki bersih. Ya, rambut dirapihkan, dikeramas pakai sampo, mandi, sikat gigi, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, husnul hay'ah, perbaiki penampilan, pakai baju yang bagus, peci yang bagus, kalau rambut potong yang bagus, jangan menyalahi syariat. Kan sekarang anak-anak muda potong rambutnya ini ya macam-macam gitu. Hati-hati, jangan sampai potong rambut menyalahi syariat. Itu hak tubuh yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah aqluhu, akal. Akal memiliki haknya. Kemarin sudah kita bahas, akal itu memiliki haknya yang harus kita penuhi dengan apa? Isi akal kita dengan nutrisi keilmuan. Dengan mentafakuri semua ciptaan Allah, agar akal ini berpikir, agar akal ini bertadabur. Sehingga diisi akal kita, tidak kosong akal kita. Harus ada ilmu-ilmu yang kita mempelajari ilmu tersebut, bisa memahami ilmu tersebut, bahkan kita ahli dengan ilmu tersebut. Selama ilmu itu tidak bertentangan dengan syariat, selama ilmu itu ada sumbernya baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, dari kitab-kitab, maka kita pelajari.
dengan cara memperpandai diri kita bahasa asing, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Agar apa? Agar ilmu ini, literasi kita lebih banyak, dan agar akal kita terisi. Nah, yang ketiga, dalam diri kita itu ada yang disebut dengan ruh. Dan ruh ada haknya yang harus kita penuhi. Ingin menjadi seorang muslim yang sejati, ingin menjadi seorang muslim yang wa'i, tidak hanya cukup dia memenuhi hak tubuhnya saja. Tidak hanya cukup memenuhi hak akalnya. Setelah dia berusaha untuk memenuhi hak tubuhnya, karena tubuh ini semuanya memiliki hak. Mata ada haknya untuk bisa istirahat tidur, perut ada haknya, semua tubuh memiliki haknya. Setelah akal kita penuhi haknya, maka yang ketiga, biar sempurna kita menjadi seorang muslim al-wa'i, seorang muslim yang sejati terhadap diri kita sendiri, yaitu ruh. Ruh memiliki hak yang harus kita penuhi. Apa itu? Yang pertama adalah yasqulu ruhahu bil ibadah. Bersihkan, kilapkan ruh kita. Harus selalu bersih, harus selalu mengkilap, harus selalu jernih ruh kita. Bagaimana caranya? Bil ibadah. Untuk menjaga hati kita atau ruh kita selalu bersih, untuk menjaga ruh kita selalu jernih, untuk menjaga ruh kita selalu mengkilap, maka jaga dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah. Ibadah apa, Ustaz? Banyak macam ibadah. Dari mulai kita berwudu, hakikatnya membersihkan muka, maka itu pun akan membersihkan di dalam roh kita. Dengan sholat kita, ibadah sholat kita, Rasulullah SAW sering bilang kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, qum arihna bis salah. Ya Bilal, segeralah kumandangkan azan. Dengan berkumandang azan, dengan kita melaksanakan sholat, maka akan mendapatkan ketenangan. Istirahatnya orang-orang muslim, istirahatnya orang-orang yang beriman adalah dengan melaksanakan sholat, ibadah, tenang hatinya, tentram jiwanya, sejuk rohnya itu dengan beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika engkau ingin tenang hatinya, ingin tenang jiwanya, ingin tenang rohnya, maka isi ruh itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak melaksanakan sholat, ada yang salah dengan ruhnya. Kalau orang susah untuk melaksanakan berjamaah ke masjid, maka ada yang salah dengan ruhnya. Maka untuk mengobati itu semua, untuk menjaga agar ruh kita itu selalu bersih, jernih, dan mengkilap, maka jagalah dengan beribadah. Sholatnya jangan ditinggal. Tepat waktu jangan ditinggal. Berjamaahnya bagi laki-laki jangan lupa. Jangan tertinggal. Kenapa? Karena ketika seseorang mendapatkan gundah gulana, ketika seseorang merasa sempit rohnya, jiwanya, hatinya, yang bisa membuat lapang semua itu adalah al-ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sedih, jangan datang ke tempat-tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Bagi seorang muslim, ketika dia sedih, kembali kepada Al-Quran. Ketika dia mendapatkan kepenatan hidup, gundah gulana di dalam perasaannya, ruhnya, jiwanya, ketika dia mendapatkan banyak permasalahan di dalam hidupnya, baik itu di kantor, di sekolah, dimanapun, seorang muslim yang sejati tidak akan lari kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan mengangkat tangannya, dia akan menundukkan dirinya, melakukan ruku, sujud, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buka Al-Quran
untuk menenangkan jiwanya. Dia akan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan rohnya. Itu seorang mukmin. Makanya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengajak kepada temannya, "Yuk mari kita duduk. Memperbaiki keimanan kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki ruh kita dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah." Makanya kalau ada orang merasa sempit hidupnya, merasa pusing dengan permasalahan-permasalahan yang Allah timpakan sebagai ujian kepada dia, lalu dia malah menjauh dari Allah, lalu dia malah menjauh dari Al-Quran, lalu dia malah tidak melakukan ibadah-ibadah, pertanyaannya, apakah selesai itu masalah? Tidak, malah tambah masalah. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa sudah ada yang salah dengan jiwa kita, dengan roh kita, kembalikan. Jernihkan lagi roh kita. Bersihkan lagi roh kita. Dengan apa? Dengan kembali kepada Allah, melakukan amalan ibadah. Lalu yang kedua, bagaimana jalannya penuhi hak roh kita itu berteman dengan orang-orang yang saleh. Hati-hati, berteman dengan orang-orang yang saleh. Harus pandai-pandai antum memilih sahabat. Harus pandai-pandai antum memilih teman. Rasulullah SAW telah gambarkan bagaimana seseorang yang bersahabat dengan orang yang saleh, dengan seseorang yang bersahabat dengan orang yang jahat, ataupun dengan seseorang yang ahli maksiat, ataupun orang yang perangainya buruk. Bagaimana Rasulullah gambarkan? Seperti seseorang dekat-dekat dengan seorang tukang parfum. Engkau akan mendapatkan kebaikannya. Kalau engkau nggak beli parfum dari teman engkau itu, minimal engkau akan mendapatkan wanginya. Akan ada kebaikan yang engkau dapatkan. Tetapi ketika engkau bersahabat dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jahat, seperti engkau bersahabat dengan pandai besi. Kalau tubuh engkau, baju engkau enggak kebakar, minimal tubuh kalian dan baju kalian bau asapnya. Maka hati-hati ketika pilih berteman. Maka hati-hati ketika memilih sahabat. Kenapa? Kata pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu akan membawa kita. Teman itu akan mempengaruhi kita. Maka hati-hati. Ketika antum berteman dengan seorang yang suka main game, antum nggak bisa main game, lama-lama akan ada di dalam hasrat antum, keinginan antum untuk bisa main game. Akhirnya belajar game. Begitupun ketika antum bersahabat dengan bersahabat dengan berteman dekat dengan orang-orang yang suka mabuk, minum-minuman, maka antum pun akan lambat laun bisa terbawa. Antum bersahabat dengan seseorang ataupun dengan orang-orang yang notabene dia itu merokok, maka antum pun bakal kebawa. Lambat laun bakal kebawa. Karena as-sahib sahib, sahabat itu mempengaruhi kita. Mau nggak mau. Kalaupun antum nggak sampai terbawa, tapi alal aqal minimal antum akan terbawa buruknya. Si fulan mainnya sama si fulan, tukang minum, tukang ngerokok. Padahal antum nggak ngerokok, tapi antum akan dicap sama orang yang melihat ngerokok, minum, judi wal iyadu billah, main salat wal iyadu billah, Allahu akbar. Begitupun ketika antum bersahabat dengan orang-orang yang cinta kepada kebaikan, ikut kajian, maka alal aqal minimal antum ada perasaan ingin sekali saya seperti itu. Dan lambat laun keinginan itu antum akan buktikan. Mulai nanya-nanya gimana sih kajian di sana, mulai nanya-nanya seperti apa sih kajian di sana, nyoba-nyoba ikut, akhirnya tertarik, akhirnya dia menjadi suka, cinta dengan kebaikan, cinta dengan kajian-kajian. Ada kajian di mana dikejar, Allahu Akbar. Maka hati-hati memilih teman. Dan ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Salah satunya apa?
Teman kita akan selalu mendoakan kita yang baik-baik. Nggak mungkin teman yang baik, teman yang soleh akan mendoakan kita yang buruk. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya celaka. Nggak mungkin. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya nggak lulus sekolahnya. Nggak mungkin. Teman yang baik, sahabat yang soleh akan mendoakan temannya dengan doa-doa yang baik. Bahkan dia akan berdoa tanpa sepengetahuan kita. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu doa yang mustajab adalah diaminkan oleh malaikat dan kembali doa itu kepada kita. Ada apa? Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka malaikat mengaminkan doa tersebut dan malaikat mengatakan doa itu pun akan kembali kepada kita. Allahu Akbar. Gak rugi berteman dengan orang-orang yang soleh, gak rugi bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Akan selalu menghidupkan roh kita. Ketika mulai roh ini futur, ketika mulai roh ini mulai malas, mulai bosan, maka akan ada teman sahabatnya mengingatkan. Ketika antum mulai malas untuk berjamaah, akan diingatkan oleh teman, oleh sahabatnya, ayo berjamaah lagi. Ketika antum mulai bosan untuk melaksanakan ikut kajian, maka akan diingatkan oleh temannya, ayo ikut kajian, banyak manfaat, banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Ketika antum udah mulai bosan membaca Al-Quran, akan diingatkan selalu oleh sahabat kita, oleh teman kita. Gak rugi memiliki teman, memiliki sahabat yang saleh. Gak rugi memiliki teman, memiliki sahabat yang akan selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Bahkan kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita mengidolakan. Ketika antum semua mengidolakan orang-orang saleh, ketika antum bersahabat dengan orang-orang saleh, maka harapan kita kelak dibangkitkan oleh Allah bersama mereka. Jadi akan selalu jiwa ini, ruh ini dijaga. Berbanding terbalik dengan ketika antum bersahabat dengan orang-orang yang jauh dari kebaikan. Orang-orang yang tidak kenal kebaikan, orang-orang yang tidak cinta dengan kebaikan. Maka ketika antum sudah mulai membelok dari kebaikan, gak akan ada yang mengingatkan antum malah makin jauh. Makin jauh kenapa? Karena gak ada yang mengingatkan. Ketika antum terperosok kepada lubang yang salah dan tidak ada yang mengingatkan, maka akan antum makin dalam antum terjerumus, makin dalam lagi. Waliyahzubillah. Maka pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih sahabat. Berarti Ustaz gak boleh kita bersahabat dengan silahkan, tetapi hati-hati. Hati-hati. Ketika antum merasa bahwa antum bisa membawa diri antum, menjaga diri antum, bahkan antum luar biasa bisa mempengaruhi mereka, silahkan. Tapi kalau antum merasa bahwa iman aku masih lemah, keilmuan saya masih cetek, saya takut terpengaruh oleh mereka, ahsan, lebih baiknya kita menghindar. Lebih baiknya jangan terlalu berdekat-dekatan, jangan terlalu bersahabatan dengan mereka. Kenal boleh, gaul silakan, tapi jangan sampai antum dekat dengan mereka sehingga antum bisa terpengaruh. Tetapi ketika antum merasa mampu untuk bisa mengajak mereka, berdakwah dengan mereka, kepada mereka, bismillah, silahkan. Maka bersihkan roh kita, penuhi ruh kita. Haknya dengan cara apa? Dengan cara berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Isi ruh kita dengan ibadah, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak beristighfar agar selalu ruh ini terjaga. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan ketika bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Maka untuk memenuhi hak ruh tersebut, untuk memberikan nutrisi makanan ruh tersebut, bukan urusan kita. Kita nggak tahu apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana untuk mengisi, memberikan nutrisi kepada ruh tersebut. Itu urusan Allah. Apa? Allah kasih tahu kita dengan cara apa? Beribadah. Ibadah lisan kita, ibadah mata kita, telinga kita. Selalu jiwa ini, ruh ini
penuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukthiru, perbanyak doa-doa yang maksur. Perbanyak lisan ini, perbanyak ruh ini isi dengan panjatan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya doa-doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku, jiwaku, ruhku di dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taati. Wahai zat yang memolang-malingkan hati, palingkan hati ini selalu untuk beribadah. Itu yang terus dibaca. Minta sama Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Minta sama Allah keistiqomahan, minta sama Allah kejuhudan, minta sama Allah kebersihan hati, minta sama Allah kebersihan jiwa dan roh, kejernihan jiwa dan roh, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita, perbanyak lisan kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar roh kita, jiwa kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa kita doa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berat diri ini untuk bisa menjaga hati selalu bersih, hati selalu jernih, hati selalu terbebas dari penyakit-penyakit. Kenapa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita harus bentengi diri kita, jiwa kita, ruh kita, hati kita dengan doa? Kenapa? Karena banyak penyakit-penyakit hati yang akan menghancurkan semua amalan-amalan. Salah satunya apa? Penyakit ria. Oh, Masya Allah. Itu penyakit ria, ingin dilihat orang. Penyakit sum'ah, ingin didengar orang. Itu gampang banget masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, ke dalam roh kita. Antum sebelum ibadah mungkin ikhlas. Tetapi kita ibadah masih bisa gak, masih mampu gak menjaga keikhlasan kita? Antum dari rumah ikhlas sebelum sholat, datang ke masjid, Allahu Akbar. Ketika pelaksanaan ikhlas, masih gak kita menjaga keikhlasan kita? Masih mampu gak kita menjaga kemurnian hati kita, kemurnian jiwa kita, kemurnian kalbu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang lihat di samping kita, diperbagus gerakan salat kita. Karena ada guru yang lihat sujud kita diperbagus, diperlama, bacaan kita dibagus-bagusin. Masih bisa kita menjaga keikhlasan kita? Oke, antum sebelum ibadah ikhlas. Ketika ibadah ikhlas. Pertanyaannya, selesai ibadah masih bisa menjaga keikhlasan? Susah, apalagi zaman sekarang. Antum habis baca Al-Quran, panas kayaknya, gatel kayaknya tangan ini kalau nggak update status di WA lah, Instagram lah, apalagi Twitter lah. Alhamdulillah, hari ini khatam Al-Quran 2 juz, Masya Allah. Sebelum baca Al-Quran antum ikhlas. Ketika baca Al-Quran antum ikhlas. Tapi selesai baca Al-Quran, apakah kita masih mampu menjaga keikhlasan kita, kejernihan jiwa kita, roh kita, hati kita, niat kita? Berat. Alhamdulillah, malam ini masih bisa tahajud 11 rakaat. Ya Allah. Diupdate di status, disebarkan. Allahu Akbar. Bahkan parahnya ketika baca Al-Quran, Allah dipoto. Alhamdulillah, sudah beres menghafal juz. Masya Allah. Berat. Makanya kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dijaga ruh kita, jiwa kita, hati kita, kolbun kita, keikhlasan kita, niat kita. Sebelum ibadah ikhlas, ketika ibadah ikhlas, selesai ibadah pun harus ikhlas. Dan itu kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berat. Wallahi berat. Tanpa pertolongan dari Allah berat. Ingin istiqomah di dalam berjamaah ke masjid berat. Ingin istiqomah sedekah berat. Ingin istiqomah ikut kajian berat. Ingin istiqomah membaca Al-Quran berat. Kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi seorang muslim yang wa'i, seorang muslim yang sejati,
pada hakikatnya adalah penuhi yang tiga. Tubuh sudah kita bahas, akal sudah kita bahas, yang ketiga adalah ruh kita. Dengan cara apa tadi ruh? Dengan cara beribadah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, perbanyak zikir, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas seorang muslim ketika ingin menjadi seorang muslim yang sejati, yang harus dia penuhi terhadap dirinya, sudah kita bahas, sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar kita mampu untuk bisa memenuhi hak-hak tubuh kita, sehingga kita bisa berusaha menjadi seorang muslim yang wa'i, seorang muslim yang sejati. Bab selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati terhadap kedua orang tua kita. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Karena ini pembahasannya terakhir cuma dikit nih. Kalau yang kemarin kan banyak-banyak tuh. Ini yang hak ruh cuma 3 nih. Bersihkan ruh kita dengan ibadah. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Banyak duduk dengan orang-orang yang soleh. Ahli ilmu, ahli ibadah. Yang ketiga, untuk menjaga agar hati kita, ruh kita itu selalu terjaga bersih, jernih, perbanyak membaca doa-doa maksur. Makanya kan ada doa-doa maksurah yang dibaca pagi, yang dibaca petang, itu perbanyak tuh doa itu agar selalu mengingatkan hati kita, agar selalu menjernihkan jiwa kita, agar selalu membersihkan roh kita. Perbanyak tuh doa-doa itu. Banyak tuh doa-doa yang maksurah ya, di pagi, yang dibaca di pagi. Makanya kenapa jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap perbuatan kita ada doanya. Betul gak? Antum sebelum tidur ada doanya, harus hafal. Bangun tidur ada doanya, harus hafal. Ketika hendak tidur ada adabnya, harus tahu, harus bisa. Apa yang dibaca sebelum tidur, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, baca doa-doa yang lain. Ketika antum terbangun ada doanya. Ketika antum ke kamar mandi ada doanya. Ketika antum keluar kamar mandi ada doa. Semuanya hari-hari kita ada doanya. Kenapa? Agar untuk menjaga jiwa kita, roh kita, agar selalu bersih. Jadi ketika orang telah melakukan sesuatu, mau tidur ataupun mendapatkan nikmat, alhamdulillah, dia jadi nggak sombong. Ketika dia mampu melakukan sesuatu, dia nggak sombong. Kenapa? Ini adalah karunia Allah. Jangan seperti Fir'aun, hadza min ilmin indi. Saya bisa sukses seperti ini karena ilmu saya, karena kemampuan saya, karena kebiasaan saya. Enggak, seorang mukmin enggak seperti itu. Ketika sukses melakukan sesuatu, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Menjadi kebaikan. Ketika seseorang diuji oleh Allah berupa malapetaka, musibah, maka bersabar. Kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ada doanya, semuanya ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Intinya untuk menjaga roh kita, untuk memenuhi roh kita, memenuhi hak roh kita, maka ada 3. Bersihkan roh kita, jernihkan roh kita dengan ibadah. Segala jenis ibadah. Ibadah yang kita lakukan tentunya akan untuk membersihkan, menjernihkan, memberikan ketenangan kepada roh kita. Salatkah itu, baca Al-Qur'ankah itu, zakatkah itu, hajikah itu, umrohkah itu, sedekah, semua jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu untuk menjaga kejernihan, ketenangan roh kita. Yang kedua, bagaimana caranya? Bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Mereka akan selalu mengingatkan kita ketika kita sudah mulai lemes,
Ketika kita sudah mulai futur, ketika kita sudah mulai malas, mereka akan mengingatkan kita, mereka akan menarik kita ketika kita sudah mulai membelok. Yang ketiga, perbanyak memohon, perbanyak berdoa, perbanyak zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Cukup berapa menit? Udah berapa menit? Udah berapa menit? Oh, udah setengah jam, cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum. Seseorang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, selama masih Allah berikan kesempatan dia bernapas, belum mati, ada kesempatan untuk bertobat. Jangan putus asa. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang melebihi ataupun wahai orang-orang yang melampaui batas dalam bermaksiat, dalam perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya ketika antum bertaubat. Dan ketika antum bertaubat dengan benar-benar taubat, taubatan nasuha, benar-benar bertaubat, antum menyesali semua perbuatan dosa kemaksiatan antum. Antum beriktikad gak akan lagi kembali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang antum pernah lakukan. Dan antum membersihkan itu semuanya dengan melakukan amal-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Maka antum, doa-doa antum akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Seberat apapun dosa antum, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa antum, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama antum kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni antum semua. Jadi jangan putus asa. Kadang orang ada putus asa, udah maksiat, tanggung, jangan. Nggak ada. Kembali kepada Allah, beristighfar, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan itu lagi. Dan bagaimana ketika telah bertaubat lalu kita memanjatkan doa-doa, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika antum merasa bahwa antum ini melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu dosa, dan antum menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, cepat kembali kepada Allah, cepat bertaubat, tutup semua itu dengan amalan-amalan baik, amal-amalan saleh, sehingga antum tidak kembali lagi untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Jangan putus asa. Ada orang membunuh 99 kali, lalu dia ingin bertaubat, malah dibilang, Allah nggak akan ampuni antum, udah tanggung jadi 100. Datang lagi kepada seseorang, jangankan 99, ketika engkau membunuh lebih dari itu, dan engkau ada keinginan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah akan mengampuni engkau. Ketika engkau datang kepada Allah berjalan, Allah berlari kepada engkau. Sayang Allah sama kita. Tetapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa Allah itu sayang kepada kita. Cinta Allah kepada kita, tetapi sedikit sekali orang yang menyadari bahwa Allah begitu besar cintanya kepada kita. Makanya kita lebih banyak cinta kita, sayang kita kepada makhluk daripada kepada Allah. Oleh karena itu, ketika merasa kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan, segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Minta istighfar kepada Allah, tidak akan kembali lagi. Tutup dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan yang saleh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan.
Cukup. Baik, cukup. Terakhir, kehidupan itu innamal hayatud dunya laibu wa lahu. Kehidupan itu hanya seperti senda gurau, hanya main-main saja, hanya permainan. Ketika engkau berhasil, bersyukur. Ketika engkau gagal, bersabar. Ketika engkau bahagia, jangan berlebihan. Ketika engkau sedih, jangan terlalu sedih, biasa saja. Jangan sampai meratap-ratap. Yang paling terakhir, Ustaz sampaikan, kita ibadah kepada Allah cuma sebentar. Antum sholat cuma sebentar. Antum ngaji cuma sebentar. Antum sedekah cuma sebentar. Antum jadi orang baik cuma sebentar. Antum menjadi orang yang soleh cuma sebentar. Apa maksudnya Ustaz? Bentar doang. Sampai antum mati. Antum saat ini mati, selesai antum nggak disuruh sholat lagi. Antum habis ngaji gini mati, selesai antum nggak disuruh ngaji lagi. Ustadz habis menyampaikan kajian gini mati, selesai Ustadz nggak perlu dakwah lagi, nggak perlu sholat lagi. Ibadah itu cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Antum tahu kapan antum akan mati? Nggak ada yang tahu. Maka isi waktu itu dengan ibadah. Jangan sampai antum ketika mati, waliyadzubillah, tidak dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan lagi melakukan kebaikan di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah itu adalah kekurangan ilmu kami. Kami memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akhir dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.